Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Ibu Mungki yang kami hormati, selama beberapa menit ke depan, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat sebuah proyek yang akan memecahkan masalah yang ada di sekitar lingkungan kita. Sebelumnya, saya akan perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Agus Prayogi, absen 4. Dipersilakan untuk raise hand. Untuk yang kedua, ada Dori Vito Dian Saputra, absen 10. Dipersilakan untuk raise hand. Untuk yang ketiga, ada Fikril Haddad Ramadhani, nomor absen 14. Dipersilakan untuk raise hand. Yang keempat, ada Tio Misbahul Irawan, nomor absen 29. Dipersilakan untuk raise hand. Untuk yang kelima, yaitu saya sendiri, Widyanda Puspitasari, nomor absen 30. Selanjutnya, untuk topik pembahasan yaitu ada 3. Yang pertama, ide kegiatan atau proyek atau program dari setiap anggota. Yang kedua, poin pertimbangan dari ide yang dipilih. Yang ketiga, langkah-langkah mewujudkan proyek utama. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan ide dari setiap anggota. Untuk rekan saya, Agus, dipersilakan untuk menjelaskan idenya. Terima kasih atas waktunya. Untuk ide yang saya buat, IoT pengendalian hama tikus. Permasalahan, serangan hama tikus sangat meresahkan para petani karena mengakibatkan tanaman rusak, bahkan tidak jarang sampai gagal panen. Dengan adanya teknologi ini, saya berharap dapat membantu para petani agar bisa mengatasi hama tikus yang merusak tanaman, sekaligus memperkenalkan teknologi IoT kepada mereka. Cara kerjanya yaitu pengendalian hama tikus akan dilakukan melalui pemancaran frekuensi sebesar 40.000 Hz yang menyebabkan hama tikus merasa terganggu dan berlarian di dalam prototipe dan masuk ke dalam perangkat yang sudah disiapkan. Selanjutnya kepada rekan saya Widya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk ide saya yang saya pilih yaitu pelatihan teknologi bagi guru. Idenya yang pertama yaitu membantu para guru dari kalangan SD sampai SMA atau SMK untuk memahami teknologi, mengoperasikan perangkat komputer, dan mengajari bagaimana caranya menggunakan sebuah aplikasi untuk menunjang sistem pembelajaran. Kemudian untuk ide selanjutnya yaitu pembentukan tim yang akan terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan pelatihan bagi para guru. Untuk anggota tim bisa dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu di kampus khususnya mahasiswa GTI. Kemudian terdapat ide membuat proker dan agenda untuk menyusun kegiatan agar berjalan dengan lancar. Yang terakhir yaitu mempersiapkan device yang akan membantu proses kegiatan pelatihan tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Vito. Terima kasih Saudari Widya atas waktunya. Baik, saya akan melanjutkan. Ide saya berjudul aplikasi Pintar Belajar. Jadi, aplikasi ini digunakan untuk membantu siswa sekolah dasar dalam pembelajaran agar efektif saat masa pandemi seperti sekarang ini. Latar belakangnya itu karena kondisi pandemi yang memaksa siswa untuk belajar jarak jauh. Hal tersebut tentu saja menyulitkan siswa yang tidak terbiasa dengan pembelajaran daring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fikril. Persilakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk ide saya yaitu pelatihan marketing, di mana ide dari program saya adalah saya ingin membantu warga sekitar tempat tinggal saya, yaitu di Kabupaten Jember, yang menurut saya memiliki potensi sebagai tempat wisata. Nah, program ini akan kita jalankan dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana mengenalkan tempat wisata tersebut. Nah, dengan memaksimalkan marketing lewat sosial media, saya mengharapkan akan ada banyak pengunjung yang datang. Dan hal ini akan berdampak pada pendapatan warga sekitar yang ikut berpartisipasi, berkontribusi, dan dalam mengelola tempat wisata tersebut. Nah, berikut adalah data-data dari yang sudah saya kumpulkan. Sedikit, namun ini menurut saya cukup mendukung. Data pertama yaitu jumlah penduduk Indonesia sekarang adalah 275 juta jiwa. Nah, dari total keseluruhan tersebut, 170 juta penduduk itu aktif dalam jejaring media sosial. Nah, menurut laporan pada tahun 2021, penduduk Indonesia yang 170 juta itu menghabiskan waktu 3 jam
rata-rata 3 jam untuk menatap layar media sosial mereka. Data ini saya ambil dari kompas.com. Kemudian dari suara.com, saya juga menemukan bahwa 86% orang Indonesia itu lebih suka menikmati liburan di dalam negeri. Nah, kemudian dari medcom.id juga setuju jika mayoritas Indonesia itu lebih suka traveling dibandingkan dengan hobi-hobi yang lain. Nah, dari data tersebut, saya kira sudah dapat memberikan gambaran peluang usaha pariwisata ini. Itu saja untuk ide dari saya. Selanjutnya adalah ide dari Mas Tio. Saya persilakan, Mas Tio. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini ide saya adalah digital market atau pasar digital. Jadi saya ingin membantu ibu rumah tangga, pedagang pasar, membeli jus, serta tukang ojek ke pasar agar bisa melakukan kegiatan jual beli secara online atau daring. Nah, masalahnya di sini adalah kegiatan jual beli saat ini terhambat dikarenakan masa pandemi. Masyarakat lebih sering berbelanja melalui marketplace besar dan ojek online. Sebut saja Tokopedia, Shopee, Gojek, dan juga Grab. Kemudian persaingan antara marketplace dan pasar tradisional cukup terasa saat ini. Terlebih saat PPKM seperti ini. Menurut riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, tercatat konsumen menjadi lebih sering menggunakan GoFood 65% dibanding sebelum pandemi. Kemudian, akses internet yang semakin cepat juga salah satu penyebab tumbuhnya bisnis online. Selain itu, perkembangan teknologi smartphone juga ikut mendorong tumbuhnya bisnis online ini. Menurut saya, hal-hal tersebut akan menjadi kesempatan yang baik bagi pasar tradisional untuk mengembangkan sayap dan mendorong tingkat daya beli masyarakat terhadap pasar tradisional. Berikutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Widya. Baik, sebelum masuk ke topik kedua, yaitu poin pertimbangan, kami di sini ingin menyampaikan bahwasannya setelah melakukan diskusi bersama, kami memutuskan untuk memilih ide dari rekan saya, yaitu Tio, yang memiliki ide membuat aplikasi digital market. Selanjutnya, kami akan menjelaskan poin-poin pertimbangan kenapa kami memilih ide digital market. Untuk rekan saya, Agus, dipersilakan untuk menjelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Poin pertimbangan dari saya yaitu saya melihat peluang yang besar dari ide aplikasi ini. Yang dimana sekarang banyak orang sering menggunakan aplikasi seperti GoFood untuk membeli makanan dan minuman. Sedangkan untuk aplikasi penjualan sayuran online masih belum ada. Kedua, mengurangi angka penyebaran kasus COVID-19 karena tidak perlu pergi ke pasar. Ketiga, memberi peluang baru bagi para pengangguran yang akan menjadi member kami. Keempat, membantu memutar roda perekonomian negara. Di sini kami berharap dengan adanya aplikasi ini bisa menaikkan angka perekonomian di negara kita yang telah terdampak pandemi. Selanjutnya, pertimbangan dari rekan saya, Vito. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin pertimbangan yang saya ambil. Yang pertama, poin pertimbangannya adalah memudahkan para customer atau konsumen dalam berbelanja. Yang kedua, efektif dalam waktu karena dilaksanakan secara online. Yang ketiga, saat keadaan seperti pandemi sekarang, sangat dibutuhkan karena orang tidak bisa berjumpa secara langsung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Widya. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin pertimbangan kenapa saya memilih ide digital market. Yang pertama yaitu sasarannya lebih luas. Yang dimaksud di sini adalah target pasarnya bisa sampai di luar lingkup negara kita sendiri, khususnya di negara-negara Asia Tenggara yang masih banyak pasar tradisionalnya. Yang kedua, yaitu dampak yang diberikan kepada target pasar lebih besar, terutama pada masa pandemi. Target pasar yaitu para pedagang dan tukang ojek yang pada saat pandemi saat ini sangat terdampak secara ekonomi sehingga dapat membantu permasalahan mereka. Untuk yang ketiga, yaitu dampak hasil dari proyek tersebut berdampak pada perekonomian negara. Jika ide tersebut berjalan dengan baik, maka bisa dikembangkan dan memperluas target pasar yang ada di luar negeri dan hal tersebut akan menguntungkan bagi negara karena produk hasil dalam negeri bisa dipasarkan sampai ke negara-negara lainnya. Untuk poin pertimbangan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fikril. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Widya. Jadi poin pertimbangan dari saya mengenai proyek utama kami adalah yang pertama adalah memudahkan para konsumen untuk berbelanja barang di pasar
secara lebih cepat dan efisien. Karena kan cuma dari HP gitu doang ya. Nah, untuk yang kedua yaitu memudahkan konsumen untuk mencari harga terbaik untuk mereka. Yang ketiga adalah roda ekonomi yang masih bisa tetap berjalan meskipun dalam masa pandemi. Untuk poin pertimbangan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Tio. Saya bacakan Mas Tio. Baik, terima kasih. Artinya, jadi poin pertimbangan yang saya ambil di sini adalah karena perkembangan aplikasi mobile yang sangat pesat, ini berpengaruh dalam gaya hidup masyarakat sehari-hari saat ini. Aplikasi mobile dapat mempermudah pekerjaan dan dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mencoba masuk ke dalam pasar tradisional. Kemudian, masa pandemi saat ini juga menyebabkan beberapa orang enggan pergi ke pasar tradisional dan lebih memilih berbelanja online atau menunggu kehadiran hijau. Meskipun harga yang ditawarkan sedikit lebih mahal daripada pasar tradisional. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Widya. Baik, itu tadi adalah beberapa poin pertimbangan yang telah disampaikan oleh seluruh anggota. Setelah berdiskusi untuk ide yang diambil, kami membuat sebuah langkah-langkah konkret untuk mewujudkan proyek digital market ini. Untuk langkah-langkah awalnya akan disampaikan dan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Agus. Terima kasih atas waktunya. Di sini untuk memulai langkah awalnya yaitu membentukkan tim untuk melakukan proyek digital market agar bisa berjalan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Dalam hal ini, masalah yang ditemukan adalah masalah pandemi yang diharuskan semuanya dilakukan online. Jadi, orang berbelanja sangat susah dilakukan secara langsung. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis target pasar, bertujuan untuk mencari tahu keadaan di pasar untuk mendapatkan data yang bisa diolah nantinya. Kemudian selanjutnya melakukan riset untuk mengambil beberapa data penting dari target aplikasi, seperti data usia, tingkat literasi, dan persentase orang yang masih belum familiar dengan teknologi. Untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Vito. Terima kasih Saudara Agus atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang selanjutnya, itu menentukan konsep dari aplikasi digital market. Yang pertama adalah bentuk dari aplikasi. Aplikasi ini akan dikembangkan dalam bentuk mobile apps dan juga web app. Mobile apps untuk aplikasi klien atau pengguna dan web app untuk manajemen server. Kemudian untuk tipe aplikasinya, yang pertama adalah digital market, yaitu untuk aplikasi utama. Kemudian ada digital sender untuk aplikasi kurir. Kemudian ada digital seller untuk aplikasi dari pedagang. Kemudian yang terakhir ada admin panel. Kemudian dari data yang telah kita kumpulkan tadi, kita dapat menentukan bagaimana tampilan dari aplikasi dan jalannya aplikasi dengan storyboard dan mulai perancangan dokumen pengembangan seperti flowchart, DFD, IRD, API specs, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah mendesain aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari analisis dan struktur flowchart kita. Kemudian untuk membuat prototipe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fikril. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Vito. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah pengujian prototipe. Setelah prototipe sudah selesai dibuat, kita perlu melakukan pengujian. Dan kita akan melakukan pengujian itu kepada orang-orang yang mengerti tentang IT. Kenapa? Karena kita ingin melihat seberapa nyaman prototipe kita kepada orang-orang tersebut. Dan kenapa kok kita memilih orang-orang yang bisa IT? Karena agar kita bisa meminta saran kepada mereka. Nah, saran-saran tersebut bisa nanti kita jadikan sebuah pertimbangan jika ada saat penyempurnaan aplikasi nanti. Dan langkah selanjutnya adalah pembuatan proposal. Nah, pembuatan proposal ini kita dasarkan langsung dari prototipenya karena kita mempertimbangkan waktu. Jika menyelesaikan aplikasi terlebih dahulu dan kemudian proposal, itu akan memakan waktu lebih lama. Maka dari itu kita langsung saja membuat proposalnya saat prototipe sudah jadi. Nah, pembuatan proposal ini untuk memberikan informasi secara lebih detail
tentang proyek yang akan dilakukan serta digunakan untuk mengajukan besaran dana yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Yang selanjutnya adalah pengurusan perizinan. Jadi pengurusan perizinan ini akan kita lakukan kepada pemerintah daerah setempat seperti kabupaten dan kepada pihak yang berwajib. Setelah permintaan perizinan ini selesai, kita bisa mulai mencari investor dengan proposal yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Yang langkah selanjutnya adalah pengembangan aplikasi digital market. Nah, dari usulan-usulan orang-orang yang sudah kita mintai tolong pada langkah-langkah sebelumnya tadi, itu bisa kita jadikan acuan juga. Kemudian penerapan hasil rancangan yang telah dibuat juga bisa diterapkan untuk penyempurnaan aplikasinya. Mulai dari penerapan API hingga penerapan aplikasi klien. Langkah selanjutnya adalah integrasi sistem third party seperti Google Maps, dan yang terakhir pengujian aplikasi baik secara automated testing yang menggunakan program lain maupun manual testing yang menggunakan objek manusia sebagai sarananya. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tio. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah dilakukan pengembangan, langkah selanjutnya adalah publikasi. Publikasi di sini berarti kita akan melakukan publikasi tentang produk kita atau aplikasi kita ke wilayah yang terbatas. Contohnya di daerah sekitar, di pasar terdekat, dan juga mungkin kompleks area dekat pasar tersebut. Ini guna untuk mendapatkan masukan dari warga setempat sehingga nantinya dapat kita gunakan sebagai bahan pengembangan aplikasi jika kita melakukan ekspansi. Setelah kita lakukan aplikasi terbatas, langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah evaluasi produk. Pada masa ini, kita akan melakukan pengecekan atau melihat hasil atau masukan dari beta tester atau pengguna awal dengan target awal kita. Jika terjadi kesesuaian, maka kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun jika tidak mendapat kesesuaian, maka kita akan melakukan dokumentasi ulang atau melakukan pengembangan ulang dari produk yang ingin kita buat. Setelah dirasa hasil evaluasi tercapai, maka kita akan membuat agenda untuk melakukan promosi. Agenda di sini adalah penjadwalan tentang kapan dan di mana strategi promosi kita akan dilakukan. Setelah kita melakukan proses agenda, maka kita akan melakukan tahap marketing atau pemasaran. Di sini kita akan melakukan pemasaran ke dalam dua fase. Yang pertama adalah promosi kepada target pasar, yaitu ibu rumah tangga, melalui mungkin iklan media sosial, brosur, papan reklame, atau menggunakan teknik mulut ke mulut atau word of mouth. Kemudian fase kedua adalah mengadakan kegiatan sosialisasi untuk memberitahukan bagaimana cara menggunakan aplikasi digital market ini bagi pedagang dan juga tukang ojek. Nah, di sini terdapat 3 tahapan, yaitu pengenalan, pelatihan, dan layanan konsultasi. Pada tahap pengenalan, ini berarti kita akan memperkenalkan produk kita ke pedagang dan tukang ojek. Setelah mereka mengenal apa itu digital market, maka akan kita berikan pelatihan, di mana kita akan melakukan pelatihan terhadap cara penggunaan dan bagaimana cara kerja digital market ini. Setelah itu, saat mereka sudah beroperasi menggunakan digital market, kita juga memberikan layanan konsultasi apabila mereka mengalami kendala atau hal yang tidak diinginkan. Untuk tahap berikutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Vidya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk tahap selanjutnya yaitu evaluasi secara berkala. Setelah melakukan promosi, akan terdapat hasil evaluasi untuk digunakan memperbaiki aplikasi tersebut dan mencari tahu perbaikan apa saja serta penambahan fitur yang sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pengguna agar aplikasi bisa lebih optimal lagi. Kemudian memperluas target pasar. Jika hasil dari penggunaan aplikasi tersebut sesuai dengan tujuan awal dan berjalan dengan baik, maka bisa diperluas untuk target pasarnya yang awalnya dipromosikan ke daerah-daerah, meluas ke berbagai kota dan provinsi. Jadi, di sini saya simpulkan sedikit tentang proyek digital market ini adalah sebuah sistem jual beli yang terintegrasi dan bersifat mobile untuk mempermudah penjualan para pedagang pasar dan para manajer serta membantu masyarakat dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Yang dimana proyek ini dapat memecahkan masalah di masa pandemi seperti saat ini, di mana beberapa orang enggan pergi ke pasar tradisional
dan lebih memilih menggunakan kehadiran Lijo, meskipun harga yang ditawarkan oleh Lijo sedikit lebih mahal daripada pasar tradisional. Sekian presentasi dari kami. Kepada Ibu Mungki, mungkin bisa mendukung ide kami dan berkenan untuk bekerja sama mewujudkan proyek digital market ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila kami ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.